Halo, selamat sore Food Trainer di seluruh Indonesia. Ketemu lagi dengan saya Sarita Suteja di Foodies on Sharing, program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber-narasumber menarik di bidangnya masing-masing. Oke, hari ini saya akan cerita-cerita ngobrol-ngobrol sama Mbak Gea namanya. Oh ya, sama Mbak Gea. Nah, pastinya ini seputar bisnis healthy food, which is ini kayaknya lagi cukup booming, menarik untuk kita bahas. Kita coba undang, sementara itu buat yang mau dada-dada dulu bisa, yang mau dada-dada dulu apa absen-absen dari mana, sementara saya coba ini ya, saya akan coba panggil Mbak Geanya. Ditunggu ya. Oke, sebentar. Halo, halo, dari mana aja? Jadi kita akan seru-seruan. Halo, halo. 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 Kaget, Hai, kaget gue Sasa. tadi loh. Kok ini apa? Kok tadi isinya Wait, apa? pakep. Pak Kepul lagi di rumah soalnya ya. Cisasa, apa kabar Cisasa? Baik, baik. Apa kabar Gea? Makin segar Baik. saja sepertinya Masa? setiap hari. Olahraga terus kelihatannya. Iya, biar nggak Biar apa? biar nggak bete. Nah, jadi gini, jadi kan ini sebetulnya aku pengen cerita dulu ya. Sebenarnya kita kan memang lagi ada kerjasama sebetulnya dengan at kursus Chef Mama. Jadi dia platform untuk berbagi resep sebenarnya, bukan berbagi apa resep buat ibu-ibu, mama-mama yang bingung kalau misalnya mau bisnis terus nggak punya resepnya, itu bisa langsung kunjungin at kursus Chef Mama. Jadi Ah, kita bikin ibaratnya kayak conference itu the rising of mamapreneur. Jadi benar-benar penghargaan untuk para mama. Nah, jadi IG Live ini sebetulnya adalah seriesnya bisa dibilang. Jadi thank you banget Gea udah mau jadi bagiannya the rising of mamapreneur ini. Oke, iya itu sebentar. keren banget deh. Keren. Semoga sharing hari ini bisa berguna ya buat teman-teman foodpreneur. Ayo pada ambil catatannya, Amin. jangan lupa, atau ambil tabnya. Nanti kita catat ada 8, bukan 1, 2, 3, tapi ada 8 strategi atau tips mungkin ya dari Gea, gimana caranya membangun bisnis healthy food. Oke, Iya. sebentar komennya aku matiin dulu ya buat teman-teman. Jadi buat yang nanti mau tanya itu bisa di kolom Q&A yang ada tanda tanyanya di bagian bawah. Sebentar aku matiin dulu. Oke. Oke. Aduh, ngeliat dia tiap hari Cisasa. seneng saya. Nah, Aku juga senang Cisasa olahraga juga kan. oke. Nah, Iya. Gea, mungkin ini Iya. sebenarnya udah kesekian kalinya tapi nggak apa-apa karena mungkin ada beberapa teman-teman juga yang belum kenal Gea ini siapa. Ayo monggo dikenalin dulu. Eh, Gea ini siapa? iya. Terus ceritanya dulu Iya. gimana akhirnya bisa nyemplungnya di bisnis kuliner, especially plant based dan healthy lagi ya. Jadi coba dikenalin Mm-mm. dulu. Iya, halo, selamat sore teman-teman semua. Saya bernama Gea, nama panjangnya Gea Anissa, ibu anak satu. Anaknya lagi duduk Asik. main, iya lagi asik. Awalnya bisnis kuliner itu karena dulu saya kerja di Gojek, utamanya di GoFood. Jadi ngurusin makanan-makanan dari GoFood awal ada di Gojek gitu. Terus saya ngelihat saya juga suka makan, terus saya ngelihat kok bisnis kuliner seru ya gitu. Jadi mulai ikutan dari situ bisnis kuliner. Pertamanya juga nggak healthy food dulu, ada martabak partneran sama teman, ada ayam madu. Jadi bukan tentang healthy. Nah, di 2019 jadi bisnisnya ke arah healthy food karena kebetulan ayah saya stroke.
stroke penyumbatan gitu hanya karena makanan. Jadi ya udah saya dari situ sedih banget. Terus udah berjanji sama diri sendiri kalau mau bisnis makanan lagi harus yang ada healthy value-nya gitu sih, Ci, awalnya. Oke, jadi nyemplungnya itu sebenarnya gara-gara kondisi bokap ya. Halo? Oh, Betul, kayaknya kurang betul, bagus. Ya. betul. Iya betul Nah, betul oke. gara-gara kondisi. Kalau gitu, nah, tapi sebetulnya tips gini deh, itu kan ada 8 ya. Kita boleh lah Iya, ya mulai tips pertama dulu. Berarti tadi boleh. kalau dilihat dari sana, tips pertama, strategi pertamanya itu sebenarnya ada hubungannya nggak sih sama yang tadi cerita Gea? Halo, halo. Iya ya, sorry Ya, sorry kayaknya sorry sorry. kurang. Ada telepon. Gimana? Oh, pantas. Sorry sorry sorry. Gimana Ci? Sorry sorry. Tadi Nah, kepotong. jadi strategi kita mulai aja lah ya. Itu kan ada Boleh. 8. Nah, Iya. strategi pertamanya deh, gitu. Ini masih ada hubungannya nggak sih sama awal mula Gea dulu nyemplung di kuliner? Ya sebenarnya ini agak beda. Kalau dulu kan mikirnya kalau misalnya bisnis kuliner tuh yang penting ibaratnya cuan, yang penting untung gitu ya. Yang dihitung lebih ke angka, lebih ke pembukuan uang dan lain sebagainya. Tapi kalau setelah merintisnya mencoba ke arah healthy food, sebenarnya uang tuh penting tapi bukan jadi yang utama. Kayak purpose pertamanya sih kalau kiat dari aku, kita harus punya clear purpose dulu tujuan kita berbisnis usaha kuliner yang sehat ini tuh apa. Kalau aku kan pengen biar orang-orang sehat, biar nggak kayak ayah aku sakit karena makanan, misalnya kayak gitu. Jadi ada eh, dorongan kuat untuk ngejalanin usaha ini yang lebih dari sekedar tentang uang aja gitu. Clear purpose aku biar orang-orang kalau misalnya lebih spesifik lagi di Tiasa atau di Eat biar orang-orang suka makan sayur. Dari anak kecil semuanya biar pada makan sayur biar pada sehat gitu. Terus yang keduanya sih lebih ke kayaknya kiatnya adalah kita harus tahu juga apa yang akan kita lakukan dan gimana caranya. Salah satunya ya kita juga harus mempelajari dulu sih Ci, makanan sehat tuh apa, gaya hidup sehat tuh apa, dan gimana cara mewujudkan nilai-nilai kesehatan itu ke dalam makanan meskipun kita bukan dokter atau bukan nutritionist atau apa, tapi kan sebenarnya banyak banget di internet atau di jurnal ilmiah yang kita bisa pelajarin sesimpel kenapa makannya mendingan nasi merah atau daripada nasi putih, hal-hal kayak gitu kan sebenarnya sederhana ya Ci, tapi itu kita perlu tahu juga kenapa gula putih kurang oke, kenapa kita perlu ganti ke gula yang lain dan lain-lain, itu kita perlu kuasai juga kalau mau terjun di usaha kuliner yang ya berbau sehat gitu. Terus selanjutnya juga setelah kita pelajari sebenarnya kalau aku perhatiin makanan sehat itu banyak banget jurusannya dalam arti ada yang ibaratnya istilahnya clean eating, terus ada yang saltless, ada yang kalau misalnya diet ada yang keto, ada yang paleo, ada mayo, diet mayo dengan aneka ragamnya gitu. Ada juga yang benar-benar makannya pokoknya kayak yang jual-jual salad bar itu misalnya yang pengennya yang makannya real food aja, yang benar-benar belum diproses. Pokoknya ada banyak sekali healthy food path gitu loh. Nah kita sebenarnya sebagai pebisnis kuliner sehat juga nggak tahu sih kayaknya nggak bisa sih ngambil semua hal gitu loh. Ngambil semua hal, tapi setidaknya kalau misalnya di Tiasa aku memilih untuk ada di jalur makanan sehat yang peralihan gitu loh, antara orang yang emang bener-bener pengen clean eating sama enggak. Jadi aku pilih dengan mengganti nasinya jadi lebih sehat, gulanya, garamnya, terus sayur-sayurannya misalnya semuanya organik, minyaknya kita nggak pakai minyak kelapa sawit, diganti minyak kelapa. Tapi kalau dibilang clean eating banget kalau untuk Tiasa atau Eat itu enggak, tapi banyak nilai sehat yang lainnya di situ. Jadi teman-teman harus pilih juga itu tadi sih, sehatnya mau ke jalur yang mana.
Jadi Halo Ci, maksudnya nggak kedengeran bisa nggak? semuanya gitu. Dengar. Jadi nggak bisa Iya, semuanya ya. iya kalau misalnya let's say, ya karena balik lagi ke HPP juga gitu kan, ke harga pokok produksi juga segala macam. Jadi kita ya harus dipilih lah gitu, mau ke arah yang mana nih sehatnya gitu. Terus ya Kayak udah. misalnya ya, dulu juga aku pernah sempat buka salad bar tapi kayaknya kurang oke penerimaannya mungkin, makanya aku coba sekarang di Tiasa dan Eat yang kayak peralihan gitulah. Tetap makan sehat tapi nggak yang terlalu clean atau raw food gitu nggak. Tapi Nah, sebetulnya tadi kan mm, disebutnya ada Tiasa, ada It tuh ya, gitu. Nah, mm. itu bedanya maksudnya gini, apakah itu dua brand atau misalnya itu bagian Tiasa atau gimana? Iya, oh iya, iya. Jadi gini sih ceritanya. Kan memang plan untuk basically untuk di Bandung tuh kan sebenarnya memang plant based food itu masih apa ya awarenessnya masih 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 kurang lah ya dibandingin kalau di Jakarta. Bukan karena apa-apa sih, mungkin karena memang pemainnya juga masih nggak sebanyak di Jakarta. Awarenessnya jadi masih sangat berbeda. Makanya di Bandung nih aku coba buat itu lebih transisi lagi untuk berarti anak remaja atau kuliah, anak nongkrong yang mau coba plant based food atau healthy food tapi yang lebih pop, lebih kayak jajan gitu, bisa ke gitu. Karena aku ngelihat si awareness-nya itu aja sih Ci yang kayak belum terbangun kalau untuk di Bandung. Kalau di Jakarta memang berbeda, bahkan kayak food bloggernya pun banyak yang khusus membahasnya plant based food aja. Ibaratnya kalau Oh di Bandung iya. tuh kayak makan pakai recehnya, dunia kuliner Bandung itu tuh kalau di Jakarta banyak yang khusus untuk bahasnya hanya nge-review healthy food. Di Bandung tuh nggak ada sama sekali gitu. Jadi kayak kita mau coba deh jalur baru lagi untuk naikin lagi awareness si plant based food ini di Bandung. Makanya dibuatlah itu Eat. Itu dua brand yang berbeda sih. Hmm. Nah, tapi waktu Gea pertama kali mutusin nih bikin oke nih gue bikin Tiasa, oke nih gue bikin It gitu misalnya. Nah, Hmm. itu tuh sempet nggak sih? Maksudnya ngelihat satu potensi market yang besarkah atau gimana atau pernah ada hitungannya nggak? Iya, kalau kalau menurut keyakinanku dan keyakinan aku berdasarkan data, plant-based food itu is the future sih sebenarnya. Karena banyak hal yang memang mau nggak mau tuh kita emang harusnya sih lebih banyak mengkonsumsi plant-based food dari ini agak panjang sebenarnya, tapi kalau dibaca intinya plant-based food juga berkaitan erat sama global warming, sama climate change, yang kayak gitu-gitulah. Dan yang nggak bisa dipungkiri emang kita tuh udah ke arah-arah sana gitu loh. Kita emang harus berubah apapun itu ke arah yang lebih banyak makan plant based gitu. Nah, di sisi lain juga jelas karena pandemi juga ada kebutuhan untuk makan sehat, itu juga kita bisa nangkep peluang di situ, dimana sekarang ya kita harus jaga imun dan lain-lain, dengan salah satunya kan makan makanan yang bernutrisi, makan sayur dan lain-lain. Jadi sebenarnya ini kesempatan yang baik juga sih untuk ngebuka bisnis kuliner sehat gitu. Dan tentunya sudah ada hitungannya juga. Kalau misalnya Tiasa sendiri kan udah setahunan, udah kelihatan lah ada titik terang dari usaha ini gitu. Kalau misalnya si It memang masih baru gitu. Gitu. Justru pengen banget biar semakin banyak brand-brand ini, utamanya di Bandung, biar awareness-nya makin kebangun kalau ini tuh oke loh untuk dimakan, penting ini untuk banyak isu di baliknya. Kenapa kita harus plant based gitu. Ya. Berarti Ya, sebenarnya memang dari Gea sendiri memang melihat ada ya sebetulnya potensi market yang cukup besar ya untuk betul. makanan plant based ini. Plant based atau healthy food apapun, nggak harus plant based. Kita bisa lihat sekarang KFC aja buka segitu gedenya di Senopati dengan konsep healthy, dengan harga yang premium. Itu ya sekelas KFC aja udah turun ke arah healthy food, itu berarti it's gonna be something banget sebenarnya kan. Ya. Gitu. Nah, apa? Nah, tapi kan sebetulnya ada trade off ya sebenarnya kalau bisa dibilang di sana pada saat kita belum masuk.
sorry, pada saat waktu itu belum tren mungkin ya, kan dia udah duluan nih setahun yang lalu gitu. Iya, Tapi kan pastinya ada pertimbangan bahwa karena ini belum banyak, wah gue harus edukasi nih, kan? iya, Pasti ada ya iya, pertimbangan itu ya. iya, ada. Tapi kebetulan memang gini, kalau di Jakarta itu udah banyak, ternyata banyak banget. Jadi ketika Tiasa buka di Kemang, itu malah kita tuh cuma kayak, bukan cuma sih, tapi kita udah ikutan nyelam aja bareng yang lain, karena sebenarnya udah di sana udah lebih banyak brand yang plant based. Meskipun nggak sangat banyak, tapi orang lebih paham. Yang butuh edukasi lebih justru yang di Bandung, gitu. Oke. Yang di Bandung. Tadi Kalau kan di sana katanya udah ada paham ya, sih sorry. kebutuhannya, value-nya udah paham kalau yang di Jakarta gitu. Hmm. Nah, tadi kan ada apa harus ada healthy path tadi ya. Tadi kan ada macam-macam tuh, ada Iya, keto, ada clean ada eat. banyak, ada banyak Nah, kalau banget. Tiasa sendiri apa ya? Atau eat itu apa ya? Beda kayaknya ya. Kalau misalnya kita tuh lebih ke arah kita nggak menggembar-gemborkan kayak vegetarianisme atau veganisme atau apa. Campaign kita cuma ngajakin orang lebih banyak makan sayur, eat more plants. Nggak harus dia seorang vegan, nggak harus dia seorang vegetarian, nggak harus dengan agama tertentu, aliran tertentu, kayak yuk makan aja gitu di Tiasa sama di Eat, dengan konsep sehat yang tadi aku bilang, dengan dimensi yang di Tiasa bisa suggest, bisa kasih itu yang tadi ya, kayak nasinya berasnya organik, sayurnya organik, kita nggak pakai MSG, minyaknya kita yang baik, gulanya juga nggak pakai gula putih dan lain-lain itu. Tapi kalau dibilang kamu gula takaran garamnya gitu, misalnya garamnya normal apa less sugar atau less salt gitu, kita normal. Tapi garamnya setidaknya Himalayan salt gitu. Jadi lebih Jadi ke substitusi kali ya. lebih ke substitusi dan kayak pengen tetap ya casual aja, tapi ini alternatif pangan yang lebih baik aja, pasti lebih sehat. Tapi misalnya nih kalau untuk weight loss gitu enggak juga sih. Oh, Meskipun enggak bisa, juga ya. meskipun banyak yang peserta catering kita yang jadi turun beratnya karena ya plant based, kalori memang lebih rendah gitu, tapi nggak dihususkan ke sana. Kita kayak warteg aja deh gitu, tapi plant based dan lebih sehat ingredients-nya gitu. Oke. Nah, terus berarti sebetulnya yang Gea lihat tuh kebutuhan, ini kayak misalnya gue ngomong sebelum pandemik dulu lah ya. Ya. Itu tuh waktu sebelum pandemik tuh berarti secara market itu cukup besar ya? Atau maksudnya ngelihatnya tuh dari sisi mana gitu? Kalau untuk di Bandung sebenarnya dibilang market besar enggak juga, karena yang tadi awareness-nya itu loh, karena pemainnya juga belum sangat banyak. Ada yang sampai sekarang pun ada yang sangat udah terkenal banget lah di Jakarta gitu ya, buka di Bandung tuh nggak serame itu, nggak serame di Jakarta karena balik lagi awareness-nya. Tapi kalau misalnya kayak di Jakarta itu udah aman sih Ci, gitu. Nggak. Hmm, Ya, ya, ya. Nah, terus itu kan tadi sebelum pandemik nih di ya, Bandung misalnya di Bandung belum terlalu tinggi. jadi maksudnya gini, aku coba ciptakan marketnya sendiri gitu, dengan Ya, di Bandung. dengan memperkenalkan ini tuh apa, semuanya ya dari nol lagi aja gitu. Hmm. Nah, Nggak, ketika pandemik kemarin nih, ketika pandemik kemarin nih, itu kalau di Tiasa itu malah jadi naik apa omsetnya, bukan omsetnya, maksudnya marketnya jadi tambah banyak, jadi orang pada banyak yang suka, banyak yang beli, atau justru malah turun? Nah, aku ini nggak tahu beruntung apa gimana, tapi emang pas kemarin yang PSBB Jakarta yang kedua itu udah agak hopeless kan, aduh apalagi nih gitu kan, terus dine-in ditiadakan, tapi malah kemarin tuh salesnya naik 40%. Wah, Iya, aku bingung juga. Berarti mungkin emang ada kebutuhan aja gitu untuk makan sehat yang disadari oleh kita bersama aja gitu. Kalau misalnya untuk yang di Jakarta utamanya gitu. Kalau di Bandung kita masih struggling, tapi aman lah. Ketutup buat segala-galanya, ketutup gitu. Maksudnya compared to yang di Jakarta. itu pas PSBB kemarin. Nah, tapi setelah PSBB kemarin. PSBB, Setelah setelahnya, PSBB baik. Nah, kalau sekarang kan nah sekarang pasti nih bukan cuma Tiasa sih, teman-teman juga lagi agak low karena kan hujan terus ya, ojol mahal.
gitu kan. Ojol ongkosnya mahal segala macam. Pasti ada penurunan sih kalau lagi hujan kayak gini, tapi nggak signifikan juga sih. Hmm. Makanya Iya, biasanya iya, iya. kalau ditiasa oh ya untuk bisnis si healthy catering ini untuk nge-secured omsetnya bisa juga dengan ini sih catering itu loh Ci. Hmm. Dengan Oh, nyediain berarti open catering. ya? Subscription gitu kali ya Iya, iya. tipenya Jadi ya? jadi di Tiasa kita punya store, orang bisa dine in, bisa via ojol, bisa datang, bisa catering juga gitu. Itu untuk mengamankan omset lah si catering ini kan udah jelas gitu bakalan ada orang sekian di minggu depan gitu. Nah, oke. Nah, sebelum diterusin nih, aku mau Mm-mm. ngasih beberapa info dulu sebetulnya terkait Boleh. dengan Mamapreneurs ini, gitu kan. Nah, jadi Mamapreneurs ini itu sebetulnya terdiri dari rangkaian kegiatan yang puncak acaranya itu nanti ada conference-nya di tanggal 14 November, tapi online gitu. Nah, jadi buat Oke. teman-teman mama-mama gitu kan, Ini seru yang banget sih. bakal ya yang pengen nanti ikutan itu bisa langsung daftar ke mamapreneur.id. Itu di sana udah ada formnya. Jadi langsung Oke. mamapreneur, Asli. mamapreneur.id. Bener, sekarang emang banyak banget mama trainer keren banget yang masak ini, yang masak itu nih acara relate banget sih sama kondisi sekarang. Emang banyak banget mama trainer. Ya Iya, kan kayak mama juga, iya, mama-mama mama-mama ini. gitu kan, Iya, mama-mama yang karena kita ngelihat memang kenapa akhirnya kita bikin si Mama Planner ini karena kita ngelihatnya memang mama-mama ini kan jadi entrepreneur ya food planner di betul. rumah gitu dan bisa dibilang menjadi ini loh salah satu penopang ekonomi loh di Betul. Indonesia sendiri Iya, gitu. Nah, keren banget. oh ya, sama ini, sama di Foodies juga kita Hmm. akhirnya ini kayaknya Iya. event pertama dan terakhirnya Foodies sebenarnya Apa yang tuh? offline di tahun ini gitu. Jadi kita akan bikin lagi MBK memulai bisnis kuliner dari nol. Ah, oke. Memulai bisnis kuliner dari nol. Nah, jadi teman-teman kalau yang mau daftar karena ini eventnya offline ya. Jadi di Hmm. Bandung 4 sampai 7 November itu juga Oke. kita akan batasi sih sebetulnya pesertanya gitu. Hmm. Jadi karena kalau teman-teman yang udah ikutan foodies lama itu pasti tahu MBK itu sampai sekarang udah ini adalah batch ke-15 sebenarnya ke-15 Wow. dari. Jadi ini buat teman-teman yang mau bisnis baru mau bisnis kuliner atau yang sudah bisnis kuliner tapi mungkin ingin lebih banyak mengulang lagi Hmm. apa teori-teori atau misalnya arahan-arahan untuk mulai bisnis lagi bisa ikutan si MBK ini gitu loh. Seru. Jadi daftarnya itu bisa langsung ke linknya Foodies aja ya gitu kan. Ke linknya Foodies gitu kan. Jadi Aku juga bisa daftar biar langsung pinter. gitu. Tapi nanti eventnya Aduh. offline dan eventnya itu di Bandung ya teman-teman. Jadi bukan di Ah, Jakarta. Ingat-ingat loh. Di Bandung oke. 4 sampai 7 November gitu. 4 Jadi sampai nanti 7 akan ada November. kelasnya itu ada finance, ada marketing dan ada operasional. Jadi nanti langsung gitu. Oke, Seru. Gea, aku Seru, sedikit seru. sedikit rekap ya. Ini coba Hmm. kalau misalnya salah tolong dikoreksi. Oke. Gitu. Jadi tadi kayaknya udah ada satu, dua, tiga, empat kali ya, 4 iya. sekitar empat strategi lah. Yang Iya, pertama itu iya. adalah punya Punya clear purpose-nya yang clear purpose. gitu kan. Karena kalau Mm-mm. aku lihat tadi kan dia cerita gara-gara bokap ya awalnya sebenarnya Iya, gitu kan. iya. Ya kan karena gara-gara bokap tapi akhirnya membuat dia pengen orang-orang itu nggak sakit lagi karena makanan gitu. Jadi yang Betul. pertama itu adalah Kurang clear lebih gitu. purpose Iya, gitu. iya. Yang kedua gitu harus paham basic knowledge-nya tentang healthy food sama lifestyle karena kan Iya, healthy food path itu juga sebenarnya banyak kan ada diet banyak. keto, mungkin ada OCD tadi yang nggak disebut ya. Iya, Ada diet ada keto, ada banyak clean eat, banget. ya macam-macam. Nah, aware aja buat teman-teman yang mau bisnis healthy food gitu bahwa kita nggak bisa ambil semuanya gitu. Kayak Jadi nggak harus bisa palu pilih gada gitu biar ya. fokus Jadi gitu. saya mau healthy food pun harus fokus maunya apa gitu. Kalau untuk Iya, Gea itu lebih ke plant based ya iya lebih ke gitu plant Bu. based Ya, gitu. lebih ke plant based. Kemudian abis itu yang ketiga juga fokus ke customer needs. Dimana kalau misalnya customer maunya apa, ya itulah yang dikasih kan gitu kan ya. Betul. Terus kayak iya Gitu. fokus on customers health juga benar-benar yang kalau udah bisnis makanan kira-kira kalau kita masak pakai ini bakalan bagus nggak nih gitu. Kayak misalnya Iya. di dapur aja kayak gula organic palm sugarnya lagi habis terus kayak dibeli dulu misalnya gula gula putih gitu aku bakalan kayak
ngomel banget sih. Tidak. Tidak, karena Tidak. itu integritas. Karena kita nggak tahu kan yang beli makanan kita tuh tujuannya apa. Bisa lagi sakit atau bisa lagi ngasih orang tua. Jadi benar-benar harus harus prinsipnya harus benar-benar ya. Kalau mau jual makanan sehat harus semuanya yang sehat gitu, yang Ya, baik. jadi maksudnya Iya. kalau di plant base-nya Tiasa sendiri mah lebih lebih ke mensubstitusi sih. Jadi bukan ngomong apa diet ketat gitu, bukan, Oh tapi ini lebih ke enggak, bukan. substitusi ya. Iya, iya Gitu. substitusi Gitu. betul. Dan yang keempat itu tadi sebenarnya udah sempat disinggung, yang pertama di poin kedua juga sebenarnya harus dipilih, choose your healthy path ya. Jadi mau yang Iya, mana gitu. Salah iya. satu aja gitu ya. Karena biar brandnya juga nggak bingung pas orang buka, oh ya si misalnya oh si itu yang jual salad salad wrap gitu misalnya, oh yang jadi nggak bingung gitu loh ke konsumennya ini jual apa sih gitu. Iya, iya. Jadi Hmm. benar-benar harus fokus dan harus milih ya, karena healthy food itu banyak, jadi harus Banyak. paham, gitu kan, harus Hmm. paham ini jurusan mana gitu kan, Jurusan jurusan. mana bener. Kita harus Jurusan dipilih dan nggak mana. bisa semua yang pastinya. Ya, jurusan mana? Iya benar-benar. Nah, oke. Gitu. Terus apa nextnya nih kita ya. Yang selanjutnya apa nih? Tadi kan udah sampai Eh, 4 ya. ya, kalau misalnya selanjutnya yang pasti ketika bisnisnya udah jalan nih kita harus build customer relation, build build customer relationship yang baik, kalau bisa secara personal, meskipun punya admin buat Instagramnya atau apa, tapi sesekali dibuka, ngobrol sama konsumennya, apa yang kurang, apa yang masih bisa ditingkatin, segala macam. Kayak kalau di Tiasa sendiri, konsumennya, oh ya, yang jujur, ini yang bikin beda juga. Kenapa kita harus build customer relation kalau di bisnis makanan sehat? Karena rata-rata konsumen bisnis makanan konsumen yang mengkonsumsi makanan sehat ini orangnya kritis-kritis banget, kritis-kritis, ini apa ini pakai apa, ini gini nggak, ini gluten free nggak, ini gulanya apa, mereknya boleh tahu nggak, ini kecapnya organik, wah pokoknya kritis banget gitu loh, yang kadang-kadang kalau bukan kita yang handle sesekali atau kita coba tengok tuh tahu sendiri ya kalau admin tuh suka ya gitu, kadang ya udah robotik gitu. Kadang mereka tuh banyak pertanyaan kritis sampai ke arah packaging. Oh ya? Really? Maksudnya gimana? Apalagi kalau yang plant based itu biasanya orang-orang yang peduli sama eco living, karena plant based lifestyle itu yang aku bilang kaitannya erat sama global warming dan lain-lain itu. Jadi sampai packagingnya waktu kemarin aja Tiasa nih udah pakai salah satu brand yang itu eco, dia udah dapat dari Kementerian Lingkungan Hidup, udah dapat sertifikat segala macam. Tapi katanya ini tuh mengandung oksium, ini tuh nggak compostable. Sedangkan wah pokoknya segitunya sih. Jadi makanya coba build customer relation-nya, karena biasanya mereka kritis-kritis, berbeda sama konsumen yang sekedar beli makanan untuk makan aja gitu. Berarti betul-betul harus paham banget ya. Maksudnya Paham? paham, Iya. bukan cuma paham si konsumennya sukanya makan apa gitu, tapi harus dipahami behavior konsumennya ya, Behaviornya, benar. lifestyle-nya ya. Lifestyle-nya benar. Gitu. Jadi sampai benar-benar ngomongin eco living juga harus ngerti. Jadi padahal gue jualan Asli, makanan gitu ya. asli sampai kita udah kayak pakai paper ya, dan semua packaging itu kan gak ada yang sempurna juga. Kadang udah kita pakai paper box tetap aja dalamnya ada laminasi. Coba kita kan Iya. cari yang terbaik gitu. Itu jadi penting untuk build customer relationship di situ sih. Kadang mereka bisa memberi suggestion juga yang baik-baik gitu. Bisa diterapin juga di restoran kitanya. Kalau ada yang kurang, ada yang apa. Gitu. Iya, 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 iya. Tapi berarti kalau konsumennya itu kan sebenarnya nggak semuanya yang pengen, misalnya ya, nggak semuanya yang lagi sakit atau orang tua ya. Kadang-kadang memang Enggak. punya lifestyle seperti itu ya. Iya, punya. Justru sengaja di Tiasa justru kayak siapa aja. Ini mah kayak penggantinya warteg aja gitu, tapi healthy, tapi plant based gitu. Justru yang nggak harus yang lagi diet, nggak harus yang kenapa-kenapa, makan aja gitu di Tiasa. Makanya makanya kita benar-benar se-casual itu, sampai kita juga nggak ngitung kalori sih sejauh ini. Kalau Karena yang di ternyata eat gitu juga, sorry, ya gimana? ya Karena apa? sama karena ya kalori itu juga kadang perdebatan ya, kadang kayak diet coke atau soda ya diet coke gitu kan kalorinya nol, tapi kan
apa oke gitu. Jadi sebenarnya nggak selalu tentang kalori juga sih. Hmm. Oh Ada ya, aku, Gea, ada tips nggak? Misalnya gimana mm, sih caranya? Tadi kan Gea udah sempat mention tuh, maksudnya kalau iya, kalau misalnya apa namanya harus ngerti konsumen maunya apa, kemudian harus iya, sekali-sekali apa ya kayak ngebalesin benar, komen-komen kan ya. Nah gitu. iya, Tapi sebetulnya eh apakah misalnya nih kalau kita udah punya admin pun mm, eh, ada nggak sih kan kalau misalnya ngasih SOP ke admin mah pastilah ya iya pasti, kasih SOP menjawab. iya. Nah, tapi pada saat perlu sesering apa sih misalnya kalau misalnya kita ngomongin eh, persentase waktu lah gitu. Perlu sesering apa sih antara admin eh sama ownernya misalnya online? Sesek, kalau aku sih biasanya ketika aku lagi senggang aja utamanya kalau di Tiasa kebetulan ada beberapa konsumen yang penting, ya semua konsumen penting, tapi ada beberapa yang berbeda misalnya dia yang kayak KOL atau Ah, ya gitu yang centang biru gitu. Harus hati-hati karena juga banyak kan pertanyaannya segala macam gitu. Nah, kadang makanya harus nyediain waktu aja sih setiap hari, Ci. Nggak harus lama kok, cuma lihat-lihat, oh ya bales gitu. mm. Tapi ya itu tadi ya, sebenarnya edukasi tentang apa ya behaviornya si konsumennya juga kita harus paham ya sebenarnya ya. Betul, betul. Karena ya itu yang tadi, kalau udah orang aware tentang healthy lifestyle, pasti aware tentang banyak hal, dan ya itu kritis tadi itu. Yang kadang admin nggak bisa jawab. Oke, nah terus ini sih Ga, ini sebenarnya agak menggelitik juga pertanyaannya Mm, ya. Eh, kan kalau lihat Tiasa It sama Gea lah gitu kan. mm, ya, Kan itu kan kayaknya cukup nyambung ya, tapi ya. sebenarnya harus nggak sih misalnya kalau jual makanan sehat terus si ownernya harus sehat juga gitu kalau misalnya ownernya Eh, makannya ownernya makannya nggak gimana eh, maksudnya makan ya, sih ya, ya, plant based ya, nya gitu ya, tapi makan juga yang lain gitu itu sebenarnya ya. related atau sebenarnya ya bisnis mah bisnis owner mah owner Hmm, gitu. nah, itu yang strategi selanjutnya sih. Ini bukan strategi sebenarnya karena ini Ya, nggak disengaja. Tapi memang kayaknya ada baiknya kalau apa yang kita jual itu selaras sama gaya hidup kita juga. Jadi kalau setidaknya lingkungan kita, keluarga kita, teman kita juga terinfluence dengan kitanya gitu. Maksudnya kan bodor aja gitu kalau jualan makanan sehat, tapi akunya enggak melakukan hal yang sama gitu. Tapi ini sebenarnya nggak disengaja karena aku memang sangat suka olahraga juga sih dari dulu dan suka sayur juga dari SD. Kalau ada yang nggak habis bekal sayurnya aku habisin gitu. Ini nggak sengaja tapi baiknya sih kayaknya kalau selaras menarik sih. Karena biasanya nggak tahu sih, aku ngelihat brand-brand yang sekarang ada tuh biasanya yang engagementnya baik juga, yang ada sosok sosok apa ya, kayak ada sosok di baliknya juga terlihat gitu loh Ci, yang bisa jadi inspirasi juga gitu, kayak misalnya Max Mandias dengan Bergreens gitu. Ya aku sih jauh dari itu, maksudnya aku lagi ngasih contoh gitu. Heeh. Iya. jadi sebenarnya lebih baik tuh sebetulnya kalau si ownernya itu lebih apa ya namanya ya, lebih ini ya, Ya selaras lebih sehat aja, gitu ya. ya selaras aja gitu karena ya itu yang kita jual, ya baiknya yang kita konsumsi juga gitu kan gitu. Sama mungkin kalau misalnya By the way ngobrol aku makan seblak, ya, aku juga makan seblak, aku juga makan yang aneh-aneh, cuma saya ya sesekali aja gitu. ya. Jadi sebenarnya Ya, bukan berarti sampai clean banget ya eatingnya ya. ya Ya, sulit tapi lah, bohong banget kalau enggak. Aku juga nyemilin Doritos kalau sambil nonton Netflix. Ya, susah, tapi setidaknya kita berusaha tetap balance, eat consciously aja, gitu. nah, oke. Terus dalam hal berkomunikasi lah, maksudnya kan Hmm, ini bisa dibilang ini kan baru mulai ya. Kalau Tiasa oke baru, lah udah setahun, ya, semuanya sudah lebih apa ya? Udah lebih terstruktur, udah lebih lebih ada jalan terang. nah
Nah, Iya. cerita dong, Gea, Hmm. waktu pertama kali bikin If itu Hmm. kapan? Sama Hah? gimana sih cara cara Gea untuk mengkomunikasikan si If ini ke target marketnya? Nah, yang ini agak beda lagi dari Tiasa. Kalau di Tiasa kita platformnya, Instagramnya atau konten-konten kita tuh suka agak-agak ada edukasi gitu tentang healthy lifestyle, tentang ya nutrisi gitu-gitu. Kadang kita masih suka selip-selipin tuh kalau di Tiasa. Tapi kalau di itu malah enggak. Justru aku kayak pengen orang-orang makan aja, nggak tahu itu plant based juga nggak apa-apa deh. Hah? Masa Maksudnya gimana? iya saking kayak biar orang tuh coba dulu plant based tuh bisa enak loh gitu. Si anak-anak muda ini kan kayaknya mereka juga nggak terlalu seneng kalau di edukasi yang gimana. Jadi benar-benar pop aja ini kayak kita makan makan makanan jajanan tapi tanpa disadari ingredientsnya lebih baik gitu. Makanya di kontennya It juga nggak terlalu berbau edukasi, kalaupun ada tuh konten-konten lucu-lucuan gitu yang kalau makan sayur terus mukanya jadi awet muda, kalau narkoba gimana gitu. Jadi agak beda sih. Ini dibikin lebih funny aja gitu. Jadi nggak terlalu edukatif justru ya? Justru nggak terlalu edukatif, justru kayak orang makan dulu terus malah kalau suka ya, nah itu plant based tuh bisa kan dimakan gitu, gitu. Agak beda. Jadi cara berkomunikasinya lebih ke apa ya? Ngasih Biasa aja. behavior Jadinya baru gitu ya? iya, ngasih behavior baru, ya tetap kita kasih tahu ini berasnya beras apa, sayur apa, ini apa, tapi nggak sampai edukasinya nggak sampai kayak Tiasa. Ini juga ngebahasnya lebih dari Tiasa, kayak kita ya kayak casual aja jualan makanan biasa ke food blogger segala macam kita promote gitu. Agak Hmm. beda justru. Karena ini buat yang lebih anak-anak muda yang mungkin nggak peduli juga tentang ini semua gitu. Tidak Biar mereka peduli. coba dulu, ya yang penting coba dulu aja gitu. Daripada jajan yang enggak gitu, cobain ini siapa tahu cocok gitu. Yang enggak lo dibilangnya lo, gawat lo. Enggak, maksudnya yang ya gitu, Ci. Iya, 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 iya. Jadi maksudnya apa? Lebih ke apa ya? Tapi kalau dari food bloggernya mah berarti Hah? sama aja ya. Sama sama. Terus oh ya, It juga lebih kids friendly. Kita ada kayak mac and cheese dan bukan lebih jahat sih, lebih bandel aja gitu menunya. Mac and cheese-nya kita bedanya kita gluten free gitu. Karena kan kalau makaroni biasa kan gluten, kalau ini gluten free. Dibikin value-value-nya agak-agak diubah-ubah dikit dari menu-menu yang orang tuh suka lah in general gitu. Atau Hmm. anak kecil suka gitu. Nah, oke. Aku coba apa? Ini belum ada yang nanya nih, tapi biasanya teman-teman kalau yang mau nanya jangan lupa ya ke kolom Q&A ya, jangan ke kolom komen. Jangan di komen, takutnya nanti ketimpa. Oke, Ya. data coba aku cek dulu. Nah, terus sebentar, ini kok malah naik. Nah, terus berarti ada ini nggak, ada tips nggak, Gia? Ada another strategi lah ya. Kan kita Hmm. sama-sama tahu bahwa sosial media itu kan sangat powerful ya Iya, sebenarnya untuk berkomunikasi. Nah, punya iya. nggak apa namanya ya, kayak mungkin sedikit guideline atau cerita Hmm. ini gimana sih biar sosial media kita bagus gitu. Bagus tuh Hmm. artinya mungkin followersnya banyak, kemudian Iya, engagementnya juga bagus, tapi brandnya masih baru kan, bisa ngambil contoh kayak It lah ya gitu. iya, iya. Satu yang pasti, apapun alasannya jangan beli followers. Gitu. Karena kita Ya, jadi ya, nggak ya, bisa, ya. karena kita jadi nggak bisa ngelihat progres kita yang sebenarnya gitu. What's the point gitu kan? Jadi semuanya tetap natural, organik, alamiah di sosmed. Dua, udah pastilah foto harus yang baik, pakai kamera, kalaupun pakai handphone yang bagus gitu kan. Terus juga kalau untuk konten banyak cara kok untuk bikin konten Instagram tuh jadi bagus.
Kalau mau Mm-mm. sama sendiri gratisan, bisa download Canva. Semua Nah, orang itu. semua orang juga bisa, tinggal color paletnya tapi disesuaikan dari awal nanti tinggal diganti-ganti, jangan plek-plekan dari Canva juga, kita ganti color paletnya sesuai sama brand kita. Kalau yang mau berbayar juga banyak kok sekarang yang murah-murah kayak satu konten 25.000, 30.000, 50.000 untuk bikin kayak ilustrasi atau konten sosmed satu kotak gitu kan. Gitu, yang pasti memang harus dibuat yang rapi sih, nggak bisa enggak, itu sih kayaknya udah standar ya Ci, udah Ya, ya, standar ya. gitu. Untuk teman-teman yang baru mau mulai bisa coba download Canva, kalau ada uang lebih coba yang premium gitu, Canva-nya gitu. Kok aku jadi kayak sponsor Canva? Apa Iya ya. disponsori kan? Maaf. Enggak. Maksudnya tapi ya itu emang standar lah, standar tools kita untuk bisa bikin konten IG lebih oke gitu. Kalau di Tiasa Jadi sendiri sebenarnya. atau di IT, kita punya desainer grafis tapi freelance juga kok. Cuma bayar Hmm, per konten gitu. hmm. Jadi sebenarnya kalau sosial media yang paling penting itu apa namanya ya? Apa? Yang paling penting itu ya memang harus rapih aja kali ya. Jadi kayak Harus misalnya rapi. ya, ya, ya. Ya, gimana? Halo? Halo, kayaknya jelek sinyal. Halo? Halo? Oke, nah teman-teman, sebentar nanti abis ini saya akan coba buka pertanyaannya kolom kolom Q&A. Ntar kita tunggu dulu, kayaknya kesambung lagi. Kayaknya jelek sinyalnya, mungkin lagi di Bandung saya hujan terus. Oke, sambil nunggu Gea tersambung kembali kali ya gitu. Jadi oke, kayaknya sebentar saya coba undang lagi. Kayaknya terputus sepertinya. Oke, Halo, ya. Halo, tadi maaf. putus ya? Maaf ya. Terus terusin lagi tadi ya. Oh ya, Instagram. Iya, karena si konten-konten itu bukan cuma sekedar apa-apa kan. Awalnya kita harus penuhin dulu kan kontennya yang rapi, yang bagus, biar nanti kalau kita mau nawarin produk kita ke influencer atau ke KOL atau mau endorse atau mau apapun gitu kan, mereka lihatnya enak. Terus kalau misalnya kita udah dipromosiin sama orang juga, kalau di mention kitanya atau di tag, orang juga pas buka enak gitu kan. Kan bodor kalau udah dipromosiin pas dibuka kayak blank atau cuma 9 foto gitu kan. Gitu. Terus yang aku lakukan setiap hari juga sih, sosial media ini harus ngepost apapun itu, kayak di feed sehari 2 kali, jadi 2 feed, dua kali. Terus di story juga harus apapun itu taruh aja, kalau nggak ada ide-ide banget ya yang di feed, terus add to story, Ya. jadi buat recall aja terus keberadaan kita gitu. Jangan sampai nggak ngupdate sehari pun gitu. Oke, berarti itu memang harus dibikin content planning kali ya nama kerennya. Oh ya, nama kerennya content planning, iya iya. Nah, oke, buat teman-teman, oh ya, kita foto bareng dulu ya. Kita foto Ini bareng udah dulu. kan? Belum, Oh belum. belum. Bentar lagi. Aku belum Oke. buka pertanyaan loh, ada yang nanya loh di sini. Okay. Kita foto bareng dulu. Kan foto barengnya di tengah, nggak harus Oke. terakhir. Oke, kita berpose dulu. Teman-teman, ayo diambil handphonenya. Ayo diambil handphonenya, print screen, kemudian di-post di Instagram story masing-masing, tag @tiasa ya. Apa sih? @tiasa plan base ya? Dot ya, @tiasa.planbase. Gitu. Jadi Hamad tolong di tag juga @foodies.id. Oke, kita berpose dulu, berpose dulu. Ya. Oke. Oke, aku buka pertanyaan dulu ya. Iya. Gitu. Aku buka pertanyaan dulu kalau gitu. Loh, jadi tiba-tiba. Biasanya kalau udah disuruh-suruh nanya, udah mau mendekati dia takut habis baru banyak pertanyaannya. Sebentar. Iya. Uh, tips
membuka cabang di luar kota biar semua sesuai SOP mengenai rasa gimana dia? Kan buka di Jakarta ya? Ya, Gimana? karena aku kan masih tim kecil-kecilan, usaha kecil juga, nggak banyak juga timnya. Jadi kalau cerita yang kemarin, kalau pas biasa buka di Kemang itu, ya akunya juga di sana training pegawai, terus bawa head chef dari Bandung. Tapi ada akunya juga, kayak aku 2 minggu di sana stay, 2 minggu di Mm. sana stay di hotel untuk ya untuk training, untuk melihat daily operation di sana kayak gimana. Terus mau nggak mau memang kalau timnya belum banyak, terus masih baru juga, ya memang harus secara reguler bolak-balik ke sana, maybe seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Tapi kalau kita udah punya orang kepercayaan, kayak di Tiasa aku punya satu kayak tangan kanan aku lah, kesayangan aku gitu, aku taruh di Jakarta untuk dia bantu manage gitu, untuk bantu liatin segala macam. Yang selanjutnya juga pastinya CCTV, ya udah pastilah itu standar, beli murah-murah itu bisa, yang bisa two way communication juga kan, bisa dilihat dari handphone. Kalau pegawainya di sana lagi nggak pakai masker, bisa tinggal di wey pakai wey gitu. Gitu ya, memang nggak mudah, tapi bisa sih diusahain kalau emang pengen banget buka di luar kota gitu. Dan Hmm. tapi juga dicoba dulu, kalau kayak Tiasa juga nggak ujuk-ujuk buka ya. Waktu itu kan kita juga ada datanya, kita jual frozen food dulu via Tokped, terus pas dilihat pembelinya banyak dari Jakarta, segala macam. Jadi ya nggak langsung gitu aja, tapi kita ibaratnya trial dulu lah, dan dapat sedikit data kalau ada loh minat di sana gitu. Nah, oke. Nih, ada yang nanya lagi. Berapa lama persiapan dan apa saja yang disiapkan untuk akhirnya membuka resto plant-based? Hmm. Dan apakah harus punya skill cooking juga? Oke, nah kebetulan kalau aku kan nggak punya skill memasak. Di awalnya Tiasa buka, aku ada kayak chef yang bantu, tapi tetap ujung-ujungnya lidahnya kan gimana kita ya. Tapi dia lebih ke arah kita nge-hire orang untuk bikin rasa yang kita mau, sampai jadi recipe card-nya, ingredientsnya apa aja gitu kan. Terus untuk ngitung apa sih food cost-nya segala macam. Jadi sebenarnya nggak perlu kita punya cooking skill, tapi kayaknya harus punya good taste juga sih, maksudnya kita bisa tasting yang baik juga gitu, meskipun kita nggak bisa masak, tapi kita tahu rasa-rasa tuh, kamus rasa di lidah kita tuh banyak, itu bisa juga gitu. Terus untuk persiapannya nggak pernah lama, kenapa? Sayang uang sewa. Kadang kan kayak kemarin saya buka Tiasa itu, ya udah DP tempat dari untuk setup dan lain-lain tuh sebulan. Tapi kalau untuk yang Bandung, waktu dari perencanaan sampai benar-benar buka goal itu 2 bulan gitu. Oke. Ya, oke. Semoga Karena menjawab. kalau banyak Ya, perencanaan terus juga nanti nggak buka-buka. nggak Jadi buka-buka. buka aja dulu, baru kan kelihatan apa yang kurang. Nah, di-improve setelah buka gitu. Oke. Terus ini lucu nih pertanyaannya ya dari Diska Medira. Oke. Kak Gea pernah Iya, merasa kesaingi nggak ketika banyak orang berjualan dengan produk yang sama dengan Tiasa? Terus enggak. ada dua sih pertanyaan, tapi bisa Oke. langsung aja sekaligus. Satu lagi, dapat inspirasinya dari mana aja? Mungkin kalau inspirasi lebih ke menu sama eh, program-program promo kali ya. Yang pertama Oke. dulu, pernah ngerasa kesaing nggak waktu banyak orang jualan plant-based juga mungkin atau healthy Nah, food? justru kalau ada yang jualan plant based di Bandung, aku senengnya bukan main, karena bukan soal saing-saingan, justru kita harus sama-sama membangun awareness si plant based lifestyle ini nih, yang di Bandung tuh belum belum banyak. Makanya justru aku malah seneng kalau itu aku beliin, aku kasih tahu ke orang-orang gitu, ini ada yang baru nih plant based nih segala macam. Justru itu bukan jadi saingan, karena nggak mungkin juga dong orang harus makan Tiasa dan eat setiap hari. Kita bagi-bagi rezeki lah, maksudnya kita kalau rezeki udah ada yang ngaturin juga gitu kan. Nah,
Terus untuk yang di Jakarta juga udah kan banyak banget ya brand-brand. Malah justru di akun Netiasa kita suka ngasih rekomendasi kuliner plant based justru. Terus kita tag-tagin Oh, brand-brandnya. Dan kita tulis di caption biar nggak bosen makan Tiasa terus. masa sih? Sumpah. Karena nggak mungkin juga mereka tiap lama-lama bosan juga kali gitu. Yang penting kan kita tujuannya orang-orang biar sehat apa ya udah kita share aja merek-merek lain yang jual makanan plant based juga gitu. Justru kebalik ya. Ini nih, kalau ini apa? Oh ya nih, balas nih Diskanya, Masya Allah, sukses terus Kak Gea. Amin. Ini, yang kedua, Kak Gea dapat inspirasinya dari mana aja? Inspirasinya dari kan kalau misalnya di Bandung sebenarnya nggak banyak. Kalau Bandung kan kita paling makan di itu tuh apa namanya kehidupan tidak pernah berakhir gitu ya. Itu lucu tuh maksudnya seru gitu kan murah. Inspirasi lainnya pastinya kalau misalnya kita lagi makan ke Jakarta terus ada restoran plant based juga segala macam terus seringnya juga dari Pinterest gitu kan kayak suka ada yang bikin-bikinan apa kayak bikin-bikin plant based sauces atau plant based patty gitu kan aku suka kayak ngepin-pin makanan sehat gitu. Banyak tapi kalau inspirasi menunya secara personal itu yang aku suka sih kayak sambal mata apa itu yang emang yang aku suka gitu. Ayam woku gitu karena aku suka banget makanan Manado itu sih selera pribadi aja. Jadi selain selera pribadi ya memang harus jalan-jalan kali ya, baik online Ya, maupun offline. Lihat-lihat makanan plant-based lain, kemudian ya dapat inspirasi dari sana ya. iya. Oke, nih ada lagi nih. Tapi ini sebenarnya lebih ke nggak cuma healthy food deh kayaknya ya, tapi untuk bisnis kuliner pada umumnya kali ya. Iya. Ada nggak Kak tips cari supplier, recruiting juru masak dan manajemen dapur gimana? Dulu gimana kali cerita aja kali ya, waktu Eh, zaman Tiasa awal-awal kali ya. kalau kita rekrutmen selalu bukanya memang di OLX. Buka lowongan kerja tuh di OLX. Di Jakarta pun kita dari OLX. Ya kenapa dari OLX yang paling mudah juga sih tinggal bayar beli slot iklan terus kita posting iklannya dan ya udah ngebrudul itu kayak dalam satu hari aja tuh bisa ratusan pelamar. Dari situ kita bikin kayak shortlist kandidatnya berdasarkan experience gitu. Kalau misalnya di Tiasa sih kayak gitu untuk kayak manajemen dapur segala macam juga standar sih sebenarnya ya biasanya kalau yang mereka udah experience kalau kayak Tiasa suka ngambilnya karena Tiasa tuh kayak prasmanan gitu ya kayak prasmanan harus yang biasa masak banyak biasanya kita cari karakteristiknya yang pernah kerja di hotel karena dia biasanya harus serving breakfast 1.000 packs gitu-gitu jadi kayak udah biasa masak dalam jumlah banyak gitu atau yang biasa kerja di catering juga sama kan dalam jumlah banyak dia tergantung kualifikasinya tuh tergantung kebutuhan restoran teman-teman juga gitu kalau yang Oke. Ya ya, gimana kalau yang apa? iya kalau untuk manajemen dapur mah standar ya biasalah stock of name segala macam itu mah banyak di Google sambil dipelajari pokoknya setelah usaha kita buka pasti kita kelihatan deh si manajemen itu tuh akan terbentuk sendiri sambil kita improve lagi yang kurang di dapur tuh apa gitu ada aja soal yang kurang. Kalau Gea punya isu lagi apa? Punya isu sumber daya nggak sih? Misalnya kayak karyawannya mogok lah, karyawannya ngambek lah. Itu sempet nggak sih? Kan Gea nggak bisa masak tadi katanya. Oh enggak aku masak justru aku suka banget Oh, masak maksudnya sekarang jadi bisa masak. aku memang suka banget masak kayak itu semua resepnya dari aku. Iya, ya. Oh, Terus kayak chefnya ke rumah, kita ke dapur produksi bareng, terus tolong bikinin yang kayak gini, gimana caranya. Jadi dia yang hitungin apa kayak detailnya, tapi rasa dan itu semua aku yang bikin dulu. Karena aku suka masak, tapi maksudnya aku bukan kayak chef Renata yang emang sekolah kuliner gitu, bukan. Tapi aku suka masak dan oh, masakanku bisa dimakan lah gitu. oh, justru karena suka masaknya tapi otodidak berarti ya, nggak Iya, punya background apa? bukan. Background yang benar-benar Iya, dari sekolahnya gitu. bukan. Oke.
Nah, terus ini sebenarnya tadi udah dijawab sih ya. Atau kayaknya ini cuma mau nyapa aja deh kayaknya nih dari Ana Moma. Aku baru mau buka healthy food di Manado. Masih bingung Iya. menunya karena di sana masih sedikit yang interesting. Jadi mungkin Em, kejadiannya kayak Gea buka Tiasa di Bandung kali ya. iya, tapi pasti ada-ada aja sih Mbak yang mau beli. Terus kok kayak pesimis gini sih? Enggak, maksudnya pasti bener-bener pasti ada aja yang mau beli. Setidaknya teman, keluarga, coba dulu aja Mbak, buka dulu. Mau minum? Bentar ya. Nah, loh. Nah, oke paling sih Mama nggak Planner. apa-apa. Mama banget, mama. Hai. Gitu. Tuh. Oke, paling ini sih sebenarnya karena waktunya juga sedikit lagi mau habis, ya. Jadi nggak apa-apa sih, nggak apa-apa ambil minum aja. Iya, ini Ambil minum sambil. aja, nggak apa-apa. Buat Ben ya, Hai Ben. Bener kan Ben ya? Iya, Ben. Nggak salah kan, bener Ben kan namanya kan? Enggak. Apa sayang? Gitu. Terus gimana Oke, sih? paling segitu dulu aja kali ya, karena kan sebetulnya udah beres nih pertanyaannya udah habis. Bentar, ada satu lagi nih muncul. Sebentar aku tanya dulu. Oh, thank you. Yang tadi thank you sudah disemangati. Iya. Gitu. Oke, paling segitu dulu gitu. Jadi teman-teman buat yang pengen juga dapat tips-tips menarik lainnya dari Foodies itu bisa join ke channel Telegramnya Foodies t.me Foodies ID ya gitu, sama sampai ketemu nanti di IG live berikutnya tentunya Iya. dengan narasumber yang lain. Thank you banget Gea untuk Makasih waktunya juga. sore hari ini gitu. Maafkan Ben Semoga digangguin mamahnya. semoga ada manfaatnya. Soalnya aku juga masih newbie, tapi ya itulah yang bisa aku share setidaknya. Ya, pastinya buat teman-teman foodpreneur tuh jangan khawatir lah, walaupun usahanya mungkin belum terlalu lama, yakinlah pasti apa yang di-share itu akan ada manfaatnya untuk orang yang dengerin. Gitu. Amin. Oke. Thank you banget Gea. Nanti Makasih next juga, time Mbak. next time mungkin akan diminta lagi sharing-sharing ya. Ini kan dari 2 kali ya. Gitu sih Oke, kalau kira-kira. gitu selamat sore buat teman-teman foodpreneur semua. Thank you banget Gea. Kita Makasih ketemu juga. nanti Sorry di keputus-putus. nggak apa-apa. Terima kasih juga. Sampai ketemu di Foodies on Sharing selanjutnya. Dadah.